Karena ada peluang dan ada pilihan dalam hidup. Kalau kita bisa menggunakan peluang lalu kita memilih, wah itu luar biasa. Terus bagaimana cara kita memilih? Apa motivasinya? Kita lihat Roma 14 ayat 7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8. Firman itu luar biasa, saudara. Hebat sekali. Ayo kita teliti firman. Bukan karena hanya sebagai firman Tuhan, tapi lebih daripada itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai orang-orang muda. Nah, Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang bagaimana? Ayo baca. Yang hidup untuk, ayo yang keras, untuk dunia sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk siapa? Dunia sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Yahweh. Dan jika kita mati untuk Yahweh. Untuk Bapa di surga. Jadi baik hidup atau mati, kita tetap milik Bapa di surga, milik Yahweh itu. Jangan tutup dulu Roma 4, tujuan kita kembali. Saudara, secara wajar dunia itu pasti mengajar hidup itu egois. Renungkan kata-kata. Secara wajar dunia itu mengajar hidup itu harus egois. Apalagi zaman sekarang. Untuk apa kita berbuat kepada orang? Untuk apa? Ini penting sekali. Suatu kali saudara dengan seorang pengusaha, saya antri di satu supermarket. Dia belanja banyak. Di belakang kami ada seorang kelihatan masih muda, cuma beli 3 barang. Ayat ini saya hidupi sudah cukup lama. Terus saya usul pada pengusaha ini. Kan dia cuma 3, kita ini banyak. Boleh gak saya izinkan dia duluan? Otomatis, kok enak? Saya aja berkali-kali gitu gak pernah kasih kesempatan orang. Terus saya terangkan pada dia, ayo kita belajar untuk menolong memberi kesempatan orang. Dan saya bacakan firman ini, saya ajarkan pada dia. Dia heran. Saudara, akhirnya dia setuju. Lalu saya tawarkan, silakan maju duluan. Karena saudara cuma 3 barang mau dibeli, kami banyak. Saudara, ini orang ngeliatin kami jual tuh kayak ngeliatin apa? Dan cara dia ngeliatin kami, pengusaha yang dijamah Tuhan luar biasa. Waktu kami kembali ke mobil, saya diskusi dengan dia soal sepele bukan, tapi inilah cara kita untuk menyatakan Yesus kepada Tuhan. Dan buat dia heran sekali dengan ayatnya. Coba ayat 7 saya akan baca dari kalimat terakhir. Sebutkan dengan satu kata lain, apa arti kata orang yang mati untuk diri sendiri? Dapat? Ayo orang muda. Ya, gak apa-apa. Apa? Betul tadi, saya dengar kata itu. Apa? Bunuh diri. Betul. Orang yang mati untuk dirinya sendiri itu namanya bunuh diri. Lalu gabungkan dengan kalimat di atasnya. Bunuh diri itu dosa tidak? Sangat dosa, bukan cuma tidak. Mengapa? Karena dia membunuh dirinya sendiri. Jadi sebetulnya orang yang bunuh diri itu harus dihukum dengan pasal pembunuhan. Cuma dia nggak bisa dihukum karena dia mati sendiri. Tapi secara hukum ini orang harus dihukum karena dia membunuh nyawa orang, walaupun itu nyawanya sendiri. Nah sama saudara, kalau kalimat pertamanya kita pakai. Jadi kalau ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, orang itu sama dengan bunuh diri. Dan itulah orang egois. Satu kali saya dapat SMS. Ada seorang minta coba saya mendoakan
Karena dia begitu sulit dapat pekerjaan. Kira-kira saya akan kerja di mana? Langsung dengan hikmat Roh Kudus saya balas, kalau semua anak Tuhan itu konsep hidupnya kayak kamu, selalu tanya kerja di mana, yang enak kerja di mana, maka dunia nggak akan mengenal itu. Saya jawab karena Roh Kudus sudah saya. Seharusnya pertanyaanmu adalah, aku kerja di mana supaya aku bisa memberkati orang. Jadi bukan cari uang untuk dirimu sendiri. Bahkan saya ajarkan kepada dia, begitu pula untuk ibu. Kamu bukan cari makan di mana. Itu pertanyaan salah. Yang lebih salah lagi kalau kamu bertanya, aku mau makan siapa? Oh, lebih gila lagi itu. Tapi saya ajarkan kepada dia, seharusnya begini. Setiap kali kamu bangun, tanyakan, aku bisa memberi makan siapa hari ini? Kok gak ada yang ngamen juga? Beda gak? Dengan pertanyaan, bagaimana aku bisa cari makan? Beda. Seharusnya kita harus menanyakan, siapa yang aku bisa beri makan hari ini? Itulah perintah Roma 14 ayat 7. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, kita pun tidak boleh mati untuk diri sendiri. Amin kan? Lalu apa? Ayat 8 saya uraikan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan Bapa yang kudus ini. Juga jika kita mati untuk Dia. Nah, kalau ini jadi kata agama, itulah perang di dunia. Hidup untuk Tuhan bagi orang Kristen itu beda dengan semua agama di dunia. Karena semua agama di dunia kalau hidup untuk Tuhan mereka itu artinya perang. Karena pun dibela Tuhan. Tapi kita tidak. Apa hidup untuk Tuhan? Karena masih ingat Matius 25 penghakiman terakhir. Ketika domba sebelah kiri, emas sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Lalu raja itu berkata, mengapa waktu aku lapar kamu gak beri aku makan? Aku telanjang kamu gak beri aku pakaian, dan seterusnya. Bahkan serentak mereka menjawab, kapan kami lihat Tuhan lapar, telanjang, dan sebagainya. Salah seorang baca Matius 25 ayat 40. Ayo coba. Maka ayat 8 Roma 14 akan terjawab. Kalau kita gabungkan dengan Matius 25 ayat 4. Maka itu anak-anak muda dalam usia kalian sekarang ini, baik yang masih kuliah ataupun yang baru jadi karyawan atau karyawati, yang sudah jadi wira swasta punya usaha kecil-kecilan, bersyukurlah kepada Tuhan untuk hidup. Sudah ketemu? Silakan. Ayo cepat seorang. Matius 25 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Amin atau aman? Amin. Betul? Yes. Apa yang kau lakukan untuk salah satu dari saudara yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Jadi kalau Roma 14 ayat 8, baik kita hidup maupun kita mati, itu untuk Dia. Berarti untuk siapa? Ayo lanjutkan. Untuk orang lain, saudara Yesus yang paling hina. Ini yang dunia butuhkan sekarang. Saya punya konsep radikal. Dengarkan kalian, ini contoh saja. Berbahagialah kalian anak muda kalau kalian gak punya mental babu. Tahu kata ini? Karena 90% pemuda-pemudi itu di benaknya itu mental pembantu itu kuat. Ya, baru semester 4 sudah bingung. Ayo cari kerjaan, yuk cari kerjaan. Mengapa kata itu gak dibalik? Aku mau buat lapangan kerja. Jangan bilang, modalnya siapa? Nah, itu salah. Dari awal sudah bilang,